Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asafila, NIM 1901031. Saya dari mahasiswa Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan bab 10, yaitu tentang menjalankan usaha. Pada bab 10 ini, saya akan menjelaskan tentang mengelola produksi. Manajemen produksi adalah suatu proses secara berkesinambungan dan efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Fungsi manajemen 1. Pada fungsi perencanaan mencakup penentuan peranan dari kegiatan produksi termasuk perencanaan produk, perencanaan fasilitas, dan perencanaan penggunaan sumber daya produksi. Yang kedua, pada fungsi perorganisasian mencakup penentuan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan di bagian produksi. Yang ketiga, pada fungsi pergerakan mencakup kegiatan memotivasi karyawan bagian produksi untuk melaksanakan tugasnya. Yang keempat, pada fungsi kontrol mencakup kegiatan mengembangkan standar kualitas. Perencanaan fasilitas adalah menentukan bagaimana suatu aset tetap perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan produksi. Tujuan perencanaan fasilitas tersebut adalah untuk peningkatan bahan baku dan penyimpanan bahan baku. Yang kedua, meminimalkan investasi modal dan menggunakan tenaga kerja. Yang ketiga, mempermudah pemeliharaan fasilitas. Yang keempat, meningkatkan keselamatan dan kepuasan saat bekerja. Kegiatan dalam perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas produksi meliputi kegiatan seperti berikut. Yang ke-1, menetapkan jenis barang yang akan diproduksi. Yang kedua, menentukan proses produksi yang diperlukan. Yang ketiga, menentukan hubungan antar departemen. Yang keempat, menyusun rencana fasilitas. Yang kelima, memelihara fasilitas. Pengaturan tata letak mesin produksi. Yang ke-1, tata letak proses artinya bahwa penyusunan tata letak mesin di mana alat produksi yang sejenis berfungsi sama ditempatkan pada bagian yang sama. Yang kedua, tata letak produksi, yaitu bahwa penyusunan tata letak didasarkan pada tahapan operasi yang sama sejak awal hingga akhir. Model tata letak ini cocok untuk perusahaan yang proses produksinya sudah distandarkan dan produksinya massal dalam jumlah besar. Menentukan tingkat produksi. Salah satu cara untuk menentukan tingkat produksi adalah menggunakan model atau estimasi. Estimasi dapat dilakukan dengan satu metode kuantitatif, yaitu membuat ramalan dengan bantuan metode statistik dan matematika. Yang kedua, metode kualitatif, yaitu memperkirakan jumlah produksi dengan pendapat ahli peramal. Produk sediaan farmasi. Secara umum, bidang kesehatan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu usaha jasa dan usaha non-jasa. Banyak usaha di bidang kesehatan seperti 1. Praktek dokter, praktek bidan atau fisioterapi, dan lain-lain. Yang kedua, pelayanan kesehatan tradisional. Yang ketiga, klinik pratama, klinik madya, klinik utama. Yang keempat, klinik kecantikan. Yang kelima, toko obat berizin. Industri kesehatan. 7. Industri suplemen kesehatan. IoT, industri obat tradisional, ada industri ekstrak bahan alam, usaha kecil obat tradisional. 9. Usaha mikro obat tradisional. 10. Industri kosmetika. 11. Pedagang besar farmasi. 12. Laboratorium kesehatan. Proses produksi sediaan farmasi mengacu pada standar secara produksi yang berlaku seperti sediaan obat yaitu CPOB. Yang kedua, sediaan obat tradisional yaitu CPOTB. Yang ketiga, sediaan kosmetika yaitu CPKB. Yang keempat, perbekalan kesehatan rumah tangga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.